Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laura Luneta Indah Grohowatun dengan NPM 1301102500054 dan hari ini saya akan melakukan VBSA terkait dengan HTPE jaundice. Baik, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Laura Luneta sebagai dokter jaga pada hari ini dan saya akan melakukan wawancara dan pemeriksaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin memastikan identitas Bapak sebelumnya. Nama lengkapnya siapa Pak? Andi Pratama. Baik, Pak Andi. Usianya berapa Pak? 28 tahun. Baik, 28 tahun ya Pak. Nah, saya mau tanya Pak, ada berat badan Bapak berubah nggak ya akhir-akhir ini? Iya dok, turun sekitar 4 kg dalam 1 bulan terakhir. Baik, turun 4 kg ya dalam 1 bulan terakhir. Ada keluhan utama yang Bapak membuat Bapak datang berobat Pak? Mata saya kuning dok. Kuning ya? Kuningnya sejak kapan tuh? Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Itu munculnya mendadak atau perlahan ya? Awalnya sedikit kuning, lalu makin lama makin jelas. Oh begitu. Kalau selain dari mata, kulitnya gimana Pak? Kuning juga nggak ya? Iya dok, keluarga saya bilang kulit saya mulai kuning. Nah sebelum mata kuningnya muncul, itu Bapak sempat mengalami demam nggak ya? Iya dok. Oke, sempat demam ya. Itu demamnya sejak kapan ya? Sekitar 1 minggu sebelum mata saya kuning. Oh, oke. Itu demamnya tinggi nggak ya kira-kira? Tidak terlalu tinggi, tapi badan saya merasa meriang. Oke, meriang ya Pak ya. Nah Bapak nih kira-kira mudah merasa lelah atau merasa nggak enak badan nggak ya? Iya dok, badan saya rasanya lemas terus. Oke, kalau nafsu makannya gimana Pak? Menurun sekali dok. Menurun ya. Kalau mual ada nggak Pak? Iya, Muntah? kadang muntah 1 sampai 2 kali sehari. Oke, kalau nyeri perut, ada nyeri perut nggak ya Pak? Ada dok. Ada nyeri perut. Oke, di bagian mana tuh kira-kira bisa ditunjuk gak ya? Di perut kanan atas. Oh oke. Itu gimana tuh rasanya Pak? Seperti ditekan dan rasanya nggak nyaman. Oke, saya juga mau tanya Pak, ada rasa gatal nggak ya di seluruh tubuhnya? Tidak ada dok. Oke, kalau warna urinnya gimana tuh Pak? Lebih gelap dari biasanya, seperti teh. Oh seperti teh ya Pak. Kalau warna pupnya gimana Pak? Masih biasa atau gimana? Masih seperti biasa, seperti. Oke. Nah Pak, pernah ada muntah darah nggak ya? Tidak. Nggak ada ya. Nah BAB-nya pernah warna hitam gitu nggak ya Pak? Seperti aspal gitu? Tidak pernah. Nggak pernah ya Pak. Terus perutnya pernah terasa membesar nggak ya? Tidak dok. Nggak ada ya. Oke. Baik, saya mau tanya juga Pak, ini pernah nggak ya sebelumnya kayak gini ada penyakit apa warna kuning gini kulitnya? Belum pernah. Belum pernah ya. Kalau didiagnosis hepatitis sebelumnya sudah pernah belum Pak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Bapak pernah menerima transfusi darah atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Pernah menjalani operasi atau tidak Pak? Tidak. Tidak pernah ya. Apakah memiliki riwayat tato? Iya dok, saya membuat tato sekitar 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu ya Pak. Kalau misalnya riwayat penggunaan jarum suntik apa? Oke, apakah Bapak menggunakan narkoba nih Pak? Tidak pernah. Tidak ya Pak. Nah, saya juga maaf ya Pak, saya ingin bertanya apakah Bapak pernah berganti pasangan seksual gitu Pak? Iya dok, pernah. Pernah ya Pak. Nah, apakah ada, saya juga pengen nanya Pak, ada riwayat anggota keluarga yang pernah menderita hepatitis ini Pak atau penyakit kuning gitu? Ayah saya pernah didiagnosis hepatitis B. Oh begitu ya Pak. Nah kalau sekarang Bapak sendiri lagi minum obat tertentu atau jamu atau suplemen gitu nggak ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, Bapak, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Bapak ini kan mengalami mata kuning, terus kulitnya juga kuning, dan itu sejak 2 minggu yang lalu ya. Tapi itu didahului dengan demam, badan lemas, mual, muntah, nafsu makan menurun, serta urin berwarna seperti teh. Dan terdapat juga faktor risiko nih Pak, seperti ada tato, lalu riwayat keluarga juga dengan hepatitis B. Saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik. Gitu, Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia pak. Baik, terima kasih.
Sebelum saya melakukan siap, pemeriksaan kenapa mau di fisik, sini? saya akan melakukan cuci tangan nama angka. Baik, sudah, lalu saya akan masang handscoon. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pasien datang dengan keadaan kosmetis dan kooperatif. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari headnya, yaitu dari konjungtivanya. Permisi ya Bapak, saya lihat dulu, bisa lihat ke atas mungkin Pak. Nah, ini saya mau lihat dulunya. Oh, konjungtivanya tidak anemis ya Pak. Lalu kita bisa juga lihat dari skleranya, apakah iteris atau tidak. Dan di sini tuh iteris ya. Boleh dibuka mulutnya Pak? Ya, mukosanya juga iteris ya, jadi kekuningan, boleh tutup lagi Pak. Oke. Dan tidak ada vetor hepatikusnya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi dari bagian abdomennya, lalu juga kita bisa lihat dari respiratory movement-nya. Jadi kalau untuk respiratory movement sendiri kita bisa lihat dari ujung kaki apakah sejajar atau tidak. Lanjut ya, jadi gerakan torakal abdominalnya simetris untuk mengikuti respirasi sehingga tidak ada tanda artinya tidak ada tanda iritasi peritoneum atau gangguan pergerakan dari dinding abdomennya. Lalu kita lihat dari distensi abdomennya sendiri, apakah perutnya membesar akibat asites, massa, atau misalnya ada penumpukan gas. Jadi abdomennya ini terlihat datar atau simetris ya di sini. Jadi tidak ada Baik, selanjutnya adalah kita akan mencari kaput medusa. Jadi kaput medusa sendiri adalah pelebaran vena superficial di daerah umbilikus sebagai tanda apakah nanti si bapaknya ini punya hipertensi portal atau tidak. Nah, temuannya itu bisa seperti garis-garis seperti itu ya. Ini bisa kita amati di perutnya. Sehingga di sini kita bisa lihat itu tidak ada tanda-tanda dari kaput medusa, sehingga tidak ada indikasi dari hipertensi portal. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi sendiri dilakukan di 4 regio abdomen. Nah, Bapak, saya akan mendengarkan usus Bapak ya Pak. Boleh bernafas seperti biasa saja. Nah, untuk bising usus sendiri yang dicari adalah aktivitas dari peristaltik ususnya itu sendiri, sehingga untuk temuannya sekarang itu bising ususnya adalah normal. Lalu selanjutnya kita dengarkan juga di aorta, apakah ada bruit dari pembuluh aortanya itu sendiri. Dan kalau di sini tidak ada, artinya tidak ada stenosis dari aorta. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di abdomennya. Pertama-tama saya akan mencari terlebih dahulu untuk batas hepar. Jadi permisi Bapak, saya akan melakukan perkusi ya Pak. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini timpani, dan saat mulai di heparnya itu terdengarnya dull karena hepar adalah organ padat. Jadi kita bisa mulai juga dari atas. Nah, di sini sudah mulai dull kembali seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan perkusi untuk mencari shifting dullness, sehingga kita bisa melihat apakah ada indikasi bahwa bapaknya ini terkena asites atau tidak. Nah, untuk perkusinya sendiri kita dari bagian lateral. Nanti dari lateral itu masih dull, lalu sampai ke umbilikal, nanti baru kita bisa mendengar suara timpani jika memang ada asites. Nah, kalau di sini kita lihat ini normal ya, full timpani bapaknya. Habis makan dok. Nah, bapaknya boleh berbalik miring sedikit. Nah, selanjutnya, jadi kita untuk menilai kembali dari asitesnya itu, kita akan melakukan perkusi kembali. Jadi seharusnya nanti suara timpaninya itu akan pindah ke daerah samping jika asites. Nah, sedangkan ini normal ya. Saya akan melakukan palpasi di 4 regio abdomennya untuk menilai apakah ada rasa nyeri seperti itu. Baik Pak, boleh ditekuk terlebih dahulu. Ya, nanti boleh tarik nafas dan dibuang nafasnya saja seperti biasa ya Pak. Ini sih Pak. Sakit tuh. Oh, sakit ya di atas ini. Iya dong. Nah, kalau di sini gimana Pak? Sedikit sakit dong. Oh, sedikit. Kalau di bawah ini gimana Pak? Tidak ya, kalau yang sini tidak juga. Baik, boleh diluruskan kembali Pak. Ya Pak. Baik, selanjutnya adalah saya akan melakukan palpasi dari hepar untuk menilai ukuran, permukaan, konsistensi, dan juga apakah ada rasa nyeri. Dan yang kita cari adalah hepatomegali dari kondisi ini. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan heparnya seperti ini di palpasi. Jadi kita menilai apakah teraba begitu heparnya.
juga seperti ini. Nah, kalau dari sini itu hepat teraba 2 cm dari di bawah arkus kosta kanan, dan konsistensinya itu sendiri adalah lunak, permukaan licin, dan juga terdapat nyeri tekan. Artinya terdapat hepatomegali ringan sesuai dengan yaitu sesuai dengan peradangan hati akut seperti hepatitis. Nah, kita juga bisa lakukan palpasi dari splinnya di sini. Jadi bisa kita raba. Ya, untuk splinnya tidak teraba artinya tidak ada splenomegalia. Adalah kita bisa mencari untuk tanda-tanda penyakit hati kronik lainnya. Seperti, jadi kita bisa melihat juga spider nevi. Dari spider nevi sendiri itu adalah dilatasi arterial kurit akibat penyakit hati kronis. Jadi kalau dari sini kita lihat itu tidak ada spider nevi-nya ya, jadi tidak mendukung untuk penyakit hati kronis. Lalu palmar eritema, apakah dari tangannya itu terdapat kemerahan? Jadi ini tuh bisa dikarenakan gangguan metabolisme hormon akibat penyakit hati kronis. Dan kalau di sini dari bapaknya sendiri tidak ada ya. Lalu kita juga bisa cari sebenarnya family tremor atau asteresis, yaitu jika si pasiennya ini memang tidak sadar dengan cara meretak tangannya dan melihat apakah tangannya itu bisa kembali lurus dengan cepat atau tidak, seperti itu. Lalu juga seperti encephalopati, yang dicari adalah encephalopati hepatik gitu. Nah, baik, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Pak. Nah, dari hasil wawancara dan pemeriksaan fisik sendiri dari Bapak, itu keluhannya mengarah ke hepatitis akut Pak, kemungkinan dari hepatitis B. Nah, untuk memeriksa diagnosisnya, kita tuh perlu pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan fusi hati Pak. Nah, sementara itu Bapak dianjurkan buat beristirahat cukup, lalu menghindari alkohol juga, dan juga obat-obatan yang tanpa dari anjuran dokter, serta tidak berbagi alat cukur, sikat gigi dan orang lain karena penyakit ini bisa menular melalui darah maupun cairan tubuh. Apakah bisa dimengerti Pak? Siap dokter, Bisa terima ya. kasih dok. Terima kasih Pak.